Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita minta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai bisa meeting pada pagi hari ini. Dan rasa rahmat kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelap sampai zaman terang sekarang. Nah, terutama tapi ini bumi itu selalu pada pesantren seperti melalui manusia. Sawik, masawa, ning merah, Gus Sofa dan Gus Arsa. Dan beberapa kata Dewan Guru yang kami butuh saya sampai biar seperti sekarang. Dan teman-teman saya saudara-saudara saya semuanya. Semoga peserta yang saya berdiri dan saya sangi, keluarga saya yang diterima semoga saya selalu dan dilakukan kebetulan dengan selalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen, unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen itu ada tiga, ada yang pertama ini ada tentang urutan untuk membuat cerpennya itu ada 8. Yang pertama itu ada tema, tokoh, alur atau pilot, yang ketiga penokohan, yang keenam latar atau setting, yang ketujuh sumber daya, dan bahasa dan amanat. Terus, nah, jadi tema itu ide gagasan. Jadi tema itu ide gagasan atau latar belakang dari cerpen yang memiliki sifat umum yang diambil dari lingkungan sekitar gitu. Nah, kalau kedua tokoh adalah pelaku yang terlibat di dalam cerpen. Nah, yang terlibat dalam cerpen itu biasanya itu sekitar 4 atau sekitar 4 orang. Yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan itu untuk menggambarkan sifat atau watak kepada karakter yang diberikan ke dalam cerpen tersebut. Yang keempat itu ada alur atau pilot. Alur atau pilot itu urutan cerita. Urutan cerita itu biasanya ada 3. Ada urutan maju, mundur, dan campur. Tapi kalau cerpen biasanya itu maju dan mundur. Tidak ada campur di dalam cerpen. Yang kelima itu latar atau setting. Latar atau setting itu ada 3 latar, yaitu latar itu sesuai sudut pandangnya. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, kalau yang keenam itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya tuh bagikan kepada orang pertama dan orang ketiga. Yang ketujuh itu ada tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah ciri khas untuk orang yang menceritakan di dalam bahasa itu. Biasanya itu ada pemakaian majas atau biasanya sesuai khasnya lah. Kalau biasanya ada novel tentang misalnya kamu, aku, gua atau gimana gitu. Terserah orang yang itu membuat ciri khas untuk komik tersebut atau novel. Jadi ada juga yang terakhir itu biasanya dikasih amanat. Amanat itu pesan untuk menyadarkan kepada orang yang membaca gitu. Nah, cabang ketiga ini ada tentang ada 4 macam, yaitu orientasi, resulasi, komplikasi, dan koda. Nah, yang pertama ini orientasi. Orientasi itu cerita pada cerpen yang cerita pengenalan untuk cerpen. Jadi pengenalan untuk cerpen. Yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasi itu biasanya muncul nilai-nilai atau pelajaran dalam masalah atau konfliknya. Yang ketiga itu ada tentang relasi. Yang ketiga itu resolusi. Resolusi itu penyelesaian masalah. Itu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kelima ini ada tentang koda. Koda itu adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapatkan dari teks oleh pembaca, yaitu cerita pendek. Koda itu kayak amanat lah, 11-12 kayak amanat gitu. Nah, terus cabang kelima ini ada kata langsung, dan biasanya cerpen menggunakan kata langsung atau tidak langsung gitu. Kata langsung itu contohnya, siapa yang melemparkan kertas ini, tanya bu guru, itu contoh kata langsung. Contoh tidak langsung itu ibu menyuruh untuk kamu menjadi anak baik dan menghormati orang yang lebih tua gitu. Terus biasanya itu cerpen menggunakan kata yang tidak baku. Tidak baku itu kata-kata yang sering kita gunakan setiap hari gitu. Nah, atau juga ada kata keterangan itu biasanya digunakan
dalam kata keterangan biasanya digunakan untuk mendeskripsikan latar waktu dan latar suasana. Nah, yang terakhir ada tentang kata sifat. Kata sifat itu sifat atau kondisi yang dijelaskan untuk menjelaskan makhluk hidup, mau itu makhluk mati, tempat, waktu, dan yang lain-lain. Oke, kita sepakat teman-teman, sama-sama belajar, sama-sama bisa, sama-sama salah. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.